Benarkah upakara atau banten yang merupakan ciri khas upacara keagamaan masyarakat Hindu Bali yang menyebabkan Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata adalah penyebab daripada kemiskinan yang terjadi di Pulau Bali? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selobi Omnivora Channel. Pemirsa, Pulau Bali merupakan salah satu pulau dengan budaya, adat dan upacara keagamaan yang khas. Masyarakat Hindu Bali sering melaksanakan upacara keagamaan pada hari raya dengan mempersiapkan upakara atau banten. Upakara merupakan bentuk pelayanan yang diwujudkan dari hasil kegiatan kerja berupa materi yang dipersembahkan atau dikurbankan dalam suatu upacara keagamaan. Upakara atau banten dibuat dari berbagai jenis materi atau bahan-bahan yang ada, kemudian ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga berwujud aturan atau persembahan yang indah dilihat, mempunyai fungsi simbolis dan makna filosofis keagamaan yang amat sangat mendalam. Ritual dalam ajaran agama apapun tidak pernah membebankan umat. Dasar dari yatnya adalah tulus ikhlas dan bakti yang oleh umat Hindu disebut dengan lascarya. Yatnya yang dilakukan tanpa ketulusan tergolong yatnya rajasik atau pamrih untuk jor-joran saja. Sehingga pencerahan pemuka agama dan sulinggih sesungguhnya amat sangat diperlukan. Adakah gerakan moral atau revolusi mental orang Bali dalam menghadapi ritual agama? Juga sifat konsumtifnya. Jangan sampai agama yang disalahkan ketika orang menjadi jatuh miskin. Salahkan perilaku mereka dalam melaksanakan tingkatan ritual upacara agama yang mereka inginkan. Adanya anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan pernah mendapat respon serius dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana. Beliau memaparkan tidak ada masyarakat miskin karena upacara agama. Semua ada solusinya. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben sudah ada sistem yang sederhana. Bisa menggunakan ngaben massal, ngaben paketan, dan lain jenisnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut. Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan upacara keagamaan di Bali menjadi penyumbang urutan kedua nilai inflasi di Bali. Apalagi Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa atau BPMPD Provinsi Bali juga sempat mengungkap data yang sama. Menurut Ketua PHDI Provinsi Bali, sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan itu. Justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama menjadi mahal, yang dikemas dengan jor-joran agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan. Pembagian klasifikasi yatnya dengan tingkatan kanista atau tingkatan paling rendah bukan berarti tingkatan yang paling jelek. Kanista ini artinya sederhana. Sama seperti halnya upacara tingkatan yang paling utama, hanya saja banten jalannya upacara, waktu yang dihabiskan lebih singkat. Terkait hal ini, anggota DPD Republik Indonesia Imade Mangkupastika pernah menyampaikan bahwa jika ingin Bali mencegah orang-orang Hindu dan anak-anak muda berpindah agama atau mengkonversi agama mereka ke agama lain, maka harus menghilangkan apa yang menjadi beban-beban yang selama ini dirasakan dalam melaksanakan keberadaannya sebagai umat Hindu. Beban-beban itu harus dikurangi perlahan-lahan tanpa menghilangkan esensi yang ada.
Intinya dikatakan adalah Hindu Dharma. Mengapa disebut dengan Sanatana Dharma? Yang berarti abadi. Karena Hindu adaptif terhadap keadaan, tempat, waktu, dan kemajuan zaman. Seperti diketahui jumlah Hindu besar, namun secara persentase populasi Hindu berkurang karena ada anggapan bahwa agama Hindu itu ribet dan menjadi beban. Diingatkan bahwa inti daripada upakaryatnya tersebut adalah ketulusan. Jangan pernah yang kaya berpura-pura miskin, ataupun sebaliknya, yang miskin berpura-pura kaya. Pada tahun sebelumnya, secara berturut-turut, koran memberitakan masalah tentang upacara keagamaan yang menimbulkan kemiskinan itu sendiri. Dan itu adalah fakta karena berdasarkan pendataan Biro Pusat Statistik. Kaitannya dengan upacara keagamaan juga fakta karena menjadi pengeluaran kedua di sektor non-makanan. Adapun yang salah adalah kemiskinan itu bukan disebabkan oleh ajaran agama, tetapi salah dalam menerapkan ajaran agama. Yang berpegang dominan adalah adat istiadat setempat yang melahirkan budaya agama yang boros. Ritual dalam ajaran agama apapun tak pernah membebankan umat. Demikian dikatakan oleh Ketua PHDI Provinsi Bali, Profesor Ngurah Sudiana. Lalu sejauh mana pemuka agama dan sulinggih mampu memberikan pencerahan terkait dengan ajaran agama dan juga adat budaya? Yang mana yang ajaran agama dan yang mana adat budaya? Sudah banyak dilakukan, tetapi kesadaran masyarakat untuk menerima penyederhanaan nampaknya tidak sepenuhnya mudah dilakukan. Mereka masih melihat ke masa lalu dan sulit untuk meninggalkan tradisi Nak Muleketo. Dan berikut ini adalah petikan wawancara kami dengan Ida Pandita Dukuh Celagi terkait dengan eksistensi Upakara Banten tersebut dengan tujuan daripada konsep Hindu Dharma di Bali. Seperti apa klasifikasi Banten serta tujuan dari diadakannya Upakara Banten dalam yadnya tersebut. Simak selengkapnya wawancara bersama Ida Pandita Dukuh Celagi. Menurut Ida, sebuah warisan yang diwariskan oleh leluhur dulu adalah yadnya, tujuan yadnya itu adalah satu adalah kerukunan berkeluarga. Sekup ranah pribadi di keluarga nih Ya. Kerukunan berkeluarga nomor satu. Kemudian setelah itu dapat kerukunan berkeluarga, kita baru akan mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan nomor kali. Ya, setelah itu baru kita akan bahagia. Bahagia yang nomor 3. Ya. Itu artinya tujuan kita melakukan yadnya. Sebesar apapun atau sekecil apapun yadnya itu adalah tujuannya seperti itu. Sekarang kalau kita bicara ke konsep yang tentang agama, kalau menurut Ida, kita beragama di Bali, mungkin karena skupnya di Bali dulu ya, bukan Nusantara. Kalau di Bali, Ida melihat bahwa kita beragama ada dua. Satu beragama pribadi, kedua beragama masyarakat. Apa nih untung perbedaan daripada agama pribadi dengan agama masyarakat nih Kak? Agama pribadi adalah setiap upacara atau keagamaan yang kita lakukan masih sebatas pekarangan rumah kita sendiri. Contohnya misalnya dari kita melakukan pernikahan, menggedong-gedongan, manusayatnya dados tinggal sampai fitriyatnya. Ya. Kalau kita dilakukan di dalam rumah, di dalam pekarangan sendiri. Nah itu adalah beragama pribadi. Jadi untuk mendapatkan yadnya yang satwika, yang yadnya yang manut sesuai dengan harapan Weda, katanya menurut Weda dibutuhkan 3 komponen. Ngapain nih Kak Ida? Satu, keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan kita melakukan yadnya. Nomor satunya nih Kak. Ya, kalau dijabarkan keikhlas itu yang mana? Apakah karena saya punya uang 100 juta, saya untuk mau mencari orang tua, saya harus habiskan uang ini? Apa klasifikasi ikhlasnya? Bukan. Kalau yang menurut dia ikhlas, kalau kita mempunyai uang 100, 50 kita perbuat untuk yadnya. Yang 50 kita simpan untuk kehidupan kita mendatang. Karena kita hidup perlu makan, perlu anak-anak sekolah, perlu listrik, perlu bayar telepon, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Sirkulasi kehidupan ke depan ya. Bukan karena kita mengatakan ikhlas, karena melakukan upacara untuk leluhur, untuk orang tua misalnya,
atau menikahkan anak, kita harus jual tanah. Bagaimana kalau seperti itu kejadiannya? Bahkan banyak sekali masyarakat Bali yang polemiknya ada di ranah nike, melakukan niatnya sehingga menghutang ataupun meminjam dan menjual harta kekayaan yang dimiliki dari warisan leluhur itu sendiri. Bagaimana menurut Ida dengan konsep itu ataupun hal-hal yang terjadi seperti nike? Kalau menurut Ida, yang seperti ini pola pikir kita dari dulu mungkin sudah terpola ya, terdogma dengan yadnya harus besar. Sebenarnya kata yadnya yang harus kita lakukan tidak ada kata harus di Bali. Lalu? Jadi sesuaikan seperti yang Ida katakan tadi bahwa syarat pertama itu adalah ikhlas. Kedua adalah sastra. Plutuk. Ya, plutuk. Jadi yang ketiga adalah manut kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Niki, berarti di poin ketiga ini ya, itu. Jadi, kalau kita beragama pribadi, ketiga komponen inilah yang akan mendukung kita nanti. Kalau kita punya uang 100.000 misalnya, kita kalau ingin upacara yang 100.000 nilai upacaranya. Karena dari dulu mungkin ini sudah seperti kata Ida tadi terpola. Kalau kita datang misalnya mempunyai sebuah yannya ngersigano atau di rumah, kita tangkil ke Griyo atau ke Serati Banten. Setelah Nuna Asang mohon dibikinkan upacara, bukan menjual ya, dimohonkan bikinkan upacara, selalu kita bertanya kepada beliau berapa kita harus mengaturkan uang. Arti dari kata pertanyaan ini, berapapun yang dikatakan oleh beliau kita sudah siap. Di dalam masa sekarang ada sebuah fase yang harus berubah. Misalnya datang ke Griyo menyatakan ingin berupacara, Ida yang bertanya berapa punya uang. Jadi ketika Ida bertanya orang berapa punya uang, harus dijelaskan. Saya punya uang 15 juta. Mari kita bikin upacara yang 15 juta. Sesuai dengan kemampuan. Kalau dulu uang mengejar Banten, nilai Bantennya dikejar oleh uang. Sekarang berbalik, Bantennya yang mengejar uang. Karena gengsi daripada kemasyarakatan sendiri napi sehingga uang yang mengejar Banten terdahulunya, tidak seperti situasi sekarang yang Banten yang akhirnya mengikuti sesuai kemampuan. Apa yang menyebabkan perubahan nih, Ratu? Karena satu pola pikir, pola kehidupan dari dulu mungkin sudah terdogma. Dari leluhur harus kata harus, mayatnya leluhur harus begini, menggunakan pembangkit sekian. Padahal seperti kata Ida itu tidak ada kata harus. Dan sering sekali Ida pernah beberapa kali dalam apa namanya, Dharma Tulo sering mengatakan bahwa kita di Bali sering bangga hanya dengan casing. Kita bangga dengan hinu casingnya saja, tapi isinya tidak pernah kita tahu. Jadi sering sekali juga Nadisir melihat ketika orang berupacara, yang muncul adalah rasa ego. Karena kita tidak mampu, supaya kelihatan mampu, memaksakan diri berupacara. Pada akhirnya, setelah berupacara kita meninggalkan hutang, kita selalu menyalahkan agama. Iya, baik. Padahal dalam Plutuk ada klasifikasi daripada tingkatan iadnya itu sendiri. Nunas pemargi dari Ida, ada utama, madya, dan nista. Kemudian dijabarkan menjadi 9 kembali. Bukankah itu bisa diaplikasikan dan digunakan oleh masyarakat? Apakah ada dari mereka yang lunas unsur terbawah nista untuk digunakan dalam penyelenggaraan yadnya selama niki Ida? Banyak yang mohon karena melihat situasi seperti ini. Pernah Ida, ini pengalaman di suatu desa, kalau mereka melaksanakan upacara pengabenan, kalau tidak punya uang 200 juta, nak berani ngaben. Terus Ida masuk. Punapi Ida menyikapi? Ida masuk dengan Dharma Tulo dulu sampai 3 kali. Akhirnya ada kematian di sana di desa ini. Terus mereka ingin melakukan pengabean yang seperti yang Ida ceritakan, yang Ida bicarakan. Salah satu dari peluduk pengabean itu Ida ambil Agni Pranawo. Itu ngabennya pakai tumpang solas. Ini sastra yang menyebutkan, ada aturan sastra. Dan mereka melakukan. Ternyata hanya dengan uang 10 juta mereka sudah bisa ngaben, memargi, sudah selesai. Dan sekarang sudah sering sekali Nadisir mumput di desa tersebut. Berarti memang ada tipe-tipe yang sederhana yang bisa dipilih, namun mungkin mereka tidak mengetahuinya atau kadang-kadang tidak mau menggunakan ide sejauh pengamatan ide di lapangan ini. Umumnya ketakutan, karena selalu didogma oleh mungkin
tetuanya atau sahabat atau kerabatnya, jangan pakai ngaben seperti ini, nanti roh leluhurmu kan tidak diterima. Benar itu ide. Apakah memang ada dengan pembiayaan ataupun upacara yang besar sehingga mendapatkan surga yang lebih indah ketimbang dengan melakukan yajnya yang kecil? Apa benar seperti itu? Apa seperti apa sesungguhnya yang terjadi, yang tersurat dari Plutuk Sastra kita? Sebenarnya kan tidak. Yang menentukan itu kan karma kembali. Kalau karma kita baik, tidak perlu kok banyak pacaranya seperti itu. Dan ini hanya ego rasa ego aja yang muncul, dan ketakutan masyarakat yang ketakutan ketika melakukan iannya, yang selalu didogma dengan ketakutan. Karena di sini dari dulu sih, kalau Ida sendiri merasakan bahwa kita tuh terlalu sering beragama ketakutan. Sekarang saatnya adalah semua umat harus belajar cerdas. Bagaimana juga ide bisa menuntun mereka sehingga bisa melakukan kesederhanaan itu, padahal agama kita memang menyediakan hal-hal yang sederhana tapi takut mereka untuk melakukannya. Bagaimana ide meyakinkan mereka agar tidak pernah takut menggunakan yang sederhana itu? Dibutuhkan sebuah perjuangan yang keras. Artinya begitu melangkah awal pasti ada cemooh, pasti. Tapi dalam konsep ini tidak ada penyederhanaan Banten ya. Tidak ada sesuai dengan Plutuk, karena ini bahasa yang sangat indah. Kita ditinggalkan sebuah warisan yang adiluhung oleh para leluhur, bahkan ribuan tahun. Dengan Plutuk ini kita bisa melakukan iannya. Sekarang inilah fungsinya umat sekarang, terutama generasi muda, harus belajar cerdas. Generasi muda supaya betul-betul bisa menjadi orang yang beragama cerdas. Jangan salahkan, tapi cerdasnya ini tidak merubah tatanan jakti. Jadi kita sudah mempunyai budaya yang indah, warisan Plutuk, sastra yang indah, dan itu tidak akan mungkin lapuk sepanjang zaman, bahkan ribuan tahun ke depan tidak pernah lapuk itu. Baik pemirsa, demikianlah pemaparan selengkapnya dari ide Pandita Dukuh Celaki serta beberapa statement ataupun pernyataan dari Ketua PHDI Provinsi Bali, Profesor Ngurah Sudiana, terkait dengan eksistensi Banten untuk upacara keagamaan di Bali. Hendaknya yatnya di Bali tidak dianggap membuat suatu kemiskinan. Beryatnyalah sesuai kemampuan, sesuai dengan tingkatan yatnya yang cukup untuk kita lakukan. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.